Setiap kota besar punya cerita horornya sendiri. Malang dengan segala keindahan dan keramahan warganya ternyata menyimpan kisah kelam yang tak banyak diketahui orang. Ini adalah kisah nyata yang dialami seorang mahasiswa Universitas Negeri Malang tahun 2018 tentang sebuah kos-kosan tua dan kamar paling ujung yang tak seharusnya dihuni. Halo, selamat datang di Leok Story. Di sini setiap cerita bukan hanya untuk ditonton, tapi untuk dirasakan. Getaran di tenggukmu, suara-suara dari sudut gelap kamar, dan rasa yang membuatmu ragu. Apakah kau benar-benar sendirian? Jangan lupa like, komen, dan tentu saja subscribe, karena siapa tahu malam ini namamu akan jadi cerita kami berikutnya. Namanya Dani, mahasiswa rantau dari Semarang yang baru saja masuk semester awal karena telat mencari tempat tinggal. Dani hanya mendapat satu kamar kosong yang tersisa di sebuah kosan tua di daerah Lowokwaru. Kamar nomor 6 letaknya paling ujung dari lorong sempit yang temaram. Ibu kos berkata bahwa kamar itu sudah lama kosong, tapi karena dia terdesak, ia menerimanya tanpa berpikir panjang. Malam pertamanya tidak terlalu aneh, tapi mulai malam kedua, Dani mendengar suara ketukan dari arah pintu. Tepat pukul 2 pagi, ketika dibuka, lorong kosong. Beberapa malam kemudian, Dani mulai merasa seperti ada yang mengawasinya saat tidur. Dan setiap kali ia terbangun, lampu kamarnya selalu berkedip, padahal saklarnya tidak disentuh. Setelah 2 minggu, Dani memberanikan diri bertanya pada penghuni kamar sebelah. Wajah temannya langsung berubah tegang. Kamar 6 itu dulunya ditempati mahasiswa bernama Lia, katanya. Tapi dia ditemukan meninggal gantung diri di kamar itu, tepat 1 tahun lalu. Sampai sekarang, banyak yang dengar suara tangis di malam hari dari kamar itu. Dani sempat tertawa, berpikir ini cuma candaan khas anak kos. Tapi malam itu, ia mendengar suara isakan dari dalam kamar mandi. Pukul 2.14 dini hari, Dani terbangun karena mimpi buruk. Tapi yang membuatnya ketakutan bukanlah mimpinya, melainkan kenyataan. Di sudut kamar, ia melihat bayangan seorang perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Dani tak bisa bersuara, hanya bisa menatap kosong sampai akhirnya sosok itu perlahan menghilang di balik pintu kamar. Dani tak tahan lagi. Keesokan harinya, ia mulai mencari tahu lebih dalam. Di internet, ia menemukan artikel lama dari media lokal. Berita itu mengabarkan seorang mahasiswa UM ditemukan tewas gantung diri di kos daerah Lowokwaru. Motifnya tidak jelas, tapi yang mengejutkan Dani adalah fotonya, yaitu kamar yang ditempati Dani saat ini. Bahkan gantungan itu masih ada di langit-langit kamar, ditutupi plester. Malam itu, Dani meletakkan HP di sudut kamar. Ia ingin merekam kejadian kalau memang ada yang aneh. Esok paginya, ia melihat rekamannya. Di tengah malam, terlihat jelas pintu kamarnya terbuka sendiri. Dan sosok bayang wanita lewat di belakang tempat tidurnya. Rambut panjang, wajah gelap, dan tiba-tiba kameranya mati total. Dani memutuskan pindah hari itu juga. Setelah Dani pindah, kamar itu kembali kosong. Tapi penghuni lain sering mengeluh, suara isak tangis masih terdengar. Bahkan ada yang mengaku melihat perempuan duduk di tangga belakang. Kini kamar nomor 6 tidak lagi disewakan, tapi lorong itu masih menyimpan tatapan yang tak terlihat.
Terima kasih sudah berani menyimak cerita malam ini. Kalau kamu masih bisa tidur nyenyak, berarti kamu belum benar-benar merasakannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kisah selanjutnya mungkin saja berasal dari tempat yang paling dekat. Ya, mungkin dari kamarmu sendiri.